Malaikat tadi yang menyamar sebagai orang yang berpenyakit kusta, kemudian memulai pembicaraan lagi. Pak, bukankah jenengan itu dulu itu adalah orang yang penyakitnya sama seperti saya? Nah, mulai diingatkan dengan ujiannya dulu. Pak, bukankah dulu jenengan sama seperti saya seperti ini? Nggak punya uang, berpenyakit seperti ini. Terus kemudian Allah memberikan kesembuhan. Jawabannya apa hadirin? Orang tadi mengatakan, enggak, saya nggak pernah seperti itu. Waduh, sebegitu cepatnya manusia itu lupa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat kan ini, guys. Saya tidak pernah berpenyakit seperti itu. Dari dulu saya sehat seperti ini. Enggak pernah saya punya penyakit seperti jenengan ini. Diingatkan lagi, bukankah engkau ini dulu nggak punya harta? Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor onta. Seekor onta itu kemudian beranak pinak menjadi sangat banyak ini. Bohong kedua kali Bapak Ibu. Orang ini mengatakan enggak, ini bukan dari Allah. Ini dulu warisan dari bapak dari Simbah. Nah, ini sudah ngel ini. Ini warisan. Waris tuh kabiron an kabirin. Ini saya dapatkan dari bapak, dari Simbah, dari mulut, dari dan seperti ini sulit kalau bicaranya. Bahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya dapatkan ini dari warisan. Kemudian malaikat ini mengatakan, Pak, kalau jenengan berbohong, saya doakan semoga jenengan balik lagi seperti itu kan kalau nggak pucet pripun Bu ya. Udah was-was ini. Kaget ini. Tapi orang ini nggak tahu kalau ini adalah malaikat yang pernah datang dulu di awal. Doa. Semoga engkau balik lagi berpenyakit seperti dulu dan hartamu itu habis sama sekali tidak ada yang tersisa. Wah itu sudah takut, itu sudah pucat, sudah cemas ini. Didoakan seperti itu. Sebagaimana Allah dulu mengabulkan doa yang pertama, Allah juga mengabulkan doa yang kedua ini hadirin. Benar hadirin. Yang tadi sudah sehat, yang tadinya sudah punya pegangan uang, ya, punya harta yang sangat banyak onta, akhirnya apa? Semuanya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat yang sudah pernah dirasakan beberapa saat karena tidak disyukuri, malah dikufuri, Allah cabut. Harta yang sedemikian rupa banyaknya tadi tidak disyukuri, Allah kemudian binasakan semuanya. Benar hadirin, Allah mengabulkan doa malaikatnya sehingga orang tersebut balik lagi sakit, balik lagi nggak punya uang, balik lagi dibully, balik lagi dikucilkan oleh masyarakat. Tidak bersyukur. Berarti seperti ini lulus napa boten? Oh ini Anda belum berhasil. Belum beruntung. Ini masih gagal. Malaikat kemudian pindah ke orang yang kedua. Orang yang kedua tadi berpenyakit, rambutnya rontok botak. Malaikat kemudian menyamar sebagai orang yang berpenyakit, rambutnya rontok, datang kepada orang tersebut, Pak, mohon maaf saya ini sedang melakukan perjalanan panjang, kebetulan kok habis bekalnya. Kok saya dikasih Pak, ini saya lihat jenengan punya sapi yang sangat banyak. Satu saja saya minta Pak. Dikasih motor kira-kira Bapak Ibu? Tidak dikasih. Seperti pendahulunya tadi, berbohong, saya tidak pernah berpenyakit seperti sampean. Saya tidak pernah punya penyakit rambut seperti ini. Dari dulu rambutnya bagus seperti ini. Dan ini harta, ketika ditanya bukankah ini harta, malaikat tadi bertanya bukankah ini harta dari Allah yang dulunya engkau tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah berikan satu sapi, dari satu sapi itu kemudian beranak pinak menjadi banyak seperti ini. Bukan, ini warithuhu kabiron an kabirin. Ini bukan dari Allah kata orang itu, tapi ini dapat dari warisan bapak, dari simbah dan seterusnya. Berbohong. Diancam lagi oleh malaikat karena sudah tidak bisa diajak ngobrol. Kalau engkau berbohong, semoga Allah menjadikanmu seperti sedia kala. Sama seperti yang pertama tadi, pucat cemas. Akhirnya apa? Dari sapi-sapi yang banyak tadi tidak tersisa satupun. Yang tadinya rambutnya sudah tumbuh sekarang rontok. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Ini masih ada satu lagi, masih ada satu kisah. Jadi orang yang pertama sudah gagal, orang yang kedua juga gagal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah uji dengan dua hal. Bapak Ibu bisa buka surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Hadirin rahimahullah, dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semuanya, kita yang suka lalai, kita yang suka lupa, kita yang suka kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya jiwa, setiap yang punya nafs, kita manusia ataupun makhluk yang lain, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Kita itu hidup bukan untuk selama-lamanya, tetapi kita hidup untuk pindah dari satu alam ke alam yang lain, dari dunia ke akhirat. Tapi memang seperti itu, dunia itu memang tempat kita untuk lelah, tempat kita untuk bersabar, tempat kita untuk bersyukur. Dunia ini ya isinya hanya ujian. Kalau tidak kita yang diuji, mungkin anak kita yang diuji. Kalau bukan anak kita yang diuji, mungkin harta kita sumber ujiannya. Kalau bukan dari harta kita sumber ujiannya, mungkin dari orang-orang di sekitar kita. Kalau bukan dari orang di sekitar kita, mungkin dari pekerjaan kita. Semuanya itu bisa Allah uji hadirin. Makanya monggo selalu kita siapkan hati kita untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan monggo kita pastikan saat kita diuji, yang keluar dari lisan kita adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar-kabar kepada orang wabasyiris sabirin. Ujian itu lelah memang benar, betul. Tapi bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang sekuat, ya akarnya itu sampai ke bawah pohon itu kan, dia mau diterpa badai, hujan lebat, tetap kokoh. Karena apa? Dia punya iman yang kuat. Dan orang yang beriman itu hidupnya antara dua itu saja. Syukur ketika mendapatkan ujian, sabar ketika syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan ujian. Jadi dalam kamus orang yang beriman itu tidak ada istilah yang ketiga. Mungkin orang sekarang nyebutnya galau dan sebagainya. Ya, syukur dan sabar. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan orang yang ketiga tadi. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya 35, dan kami uji kalian dengan syarr, dengan keburukan, wal khair, dan kebaikan, fitnah sebagai bentuk ujian. Makanya tadi kami sampaikan, sehat itu ujian. Banyak orang yang kadang tidak sadar ketika sehat lupa Allah, tapi ketika sakit baru kemudian astagfirullah. Ketika sedang banyak uang, lupa ngajinya, lupa zikirnya, lupa ibadahnya. Tapi ketika seret rezekinya baru astagfirullah. Kemarin ngapain aja, lupa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan ujian dari Allah, rezeki itu ujian. Semuanya ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, yang membuat kita ringan menjalani ujian itu adalah semuanya kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik siapa hadirin? Milik Allah. Wa ilaihi raji'un, dan kami akan balik juga kepada Allah. Balik, jalan kita kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga sekarang. Ini kisah yang ketiga. Orang ini tadinya tidak bisa melihat, sekarang bisa melihat. Diberikan kambing, kemudian kambing itu beranak pinak menjadi kambing yang sangat banyak sekali. Malaikat datang dengan kondisi orang yang tidak bisa melihat. Pak, saya ini sedang safar, Pak. Saya ini lagi perjalanan panjang, dan kebetulan saya sudah kehabisan bekal, dan saya lewat.
Sepertinya jenengan punya kambing yang sangat banyak. Kok saya dikasih satu, Pak? Saya dikasih satu saja, atabalaghu bihi fi safari, yang aku akan gunakan untuk melanjutkan perjalanan ini. Hadirin rahimakumullah Bapak Ibu, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita diberikan rasa syukur dan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga ini kira-kira memberi atau tidak, hadirin? Memberi. Alhamdulillah. Benar Bu ya? Yang ketiga ini memberi, mengatakan begini. Dulu cerita, sadar, dulu saya juga seperti jenengan. Dulu saya juga penyakitnya seperti jenengan, persis. Tidak bisa melihat. Kata orang tadi. Kemudian Allah orang yang bersyukur Bu, Pak, itu kalau diberikan nikmat langsung nyebutnya Allah. Ini dari Allah. Bukan, wah ini kan kemarin saya belajar, pintar, terus jadi kayak gini. Saya itu ini punya keahlian bisnis, ya itu memang keahlian yang saya rasa. Bukan seperti itu. Itu bisa masuknya ke kufur nikmat. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun nikmat yang kita dapatkan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung nyebutnya Allah. Dulu saya itu sakit seperti jenengan, tidak bisa melihat. Kemudian Allah berikan kesembuhan. Dulu aku tidak punya harta, tapi kemudian Allah berikan satu kambing. Dari satu kambing itu aku rawat, kemudian beranak pinak jadi sangat banyak seperti yang jenengan lihat. Kata orang ini, hadirin, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Kalau jenengan ingin, ambil semuanya. Atau silakan ambil yang paling bagus sesuai dengan keinginan jenengan. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Tadi yang pertama, kedua gagal, nggak lulus ujiannya, berarti remedi itu kan. Yang ketiga ini, khudh ma syi'ta, silahkan, monggo ambil semuanya. Wada' ma syi'ta, kalau jenengan tidak mau ambil semuanya, silahkan ambil yang paling bagus. Kira-kira seperti itu mudah atau sulit Bapak Ibu? Mudah atau sulit? Nah, jadi orang yang ketiga ini sadar, dulu kita juga sama seperti itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira diambil betul Pak sama malaikat? Enggak, kata malaikat itu, tapi malaikat itu masih belum menyampaikan kalau itu adalah malaikat. Jadi masih wujud manusia. Hartanya silahkan dipegang mawon. Saya nggak ambil satupun, itu untuk jenengan silahkan. Dan dijelaskan ini adalah putusan dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah mengirimkanku untuk menguji kalian bertiga. Lalu malaikat ini mengatakan, sesungguhnya radhiyallahu anka. Allah ridha kepada jenengan, orang yang dulunya penyakit buta, tidak bisa melihat. Allah ridha kepada jenengan. Wa sakhita 'anil itsnain. Dan Allah itu murka kepada dua saudara tadi. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dan itu menjadi bekal kita, sanggup kita sebelum nanti pulang ke rumah kita masing-masing. Yang pertama, hadirin, dari kisah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Nabi menceritakan kisah bukan hanya sebatas untuk mengisi waktu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kisah untuk diambil ibrah, untuk diambil pelajarannya. Apa yang bisa kita petik dari situ? Dalam Al-Quran, hadirin, itu sepertiganya kata para ulama adalah kisah. Tapi bukan dongeng, bukan kisah-kisah tanpa makna. Semua kisah dalam Al-Quran itu kisah yang nyata. Kisah yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Yang baik kita tiru, yang buruk kita hindari. Sepertiga, bayangkan. Sepertiga dalam Al-Quran itu kisah. Surat-surat pendek saja saya coba kasih contoh hadirin. Apa contohnya? Surat Al-Fil. Ini kisah mboten? Kisah. Kisahnya Abraha ingin gempur Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah karena iri. Kisah diabadikan dalam Al-Quran atau kisah-kisah yang lainnya. Yang terbanyak adalah kisah Bani Israel. Karena Bani Israel ini memang dikenal dengan pintar tapi apa Bu? Pintar tapi ngayal ya.
Nah, ini repot nih kalau sudah pintar ngeyel ini pintar ngeles nanti. Itu pintar bikin alasan. Itu Bani Israel. Bahkan dalam surat Al-Baqarah itu banyak sekali kisah-kisah tentang Bani Israel. Paling banyak kisahnya Bani Israel. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama yang bisa petik dari kisah ini yang semoga itu menjadi bekal untuk kami pribadi dan untuk hadirin rahimakumullah sebelum nanti pulang ke rumah. Yang pertama adalah bahwa hidup itu akan selalu ada ujiannya, baik itu dengan kesenangan atau kesedihan. Pasti harus kita siapkan. Kita senang itu ujian, karena banyak orang yang kadang tidak sadar, oh ternyata senang itu ujian, nggak bersyukur, oh berarti nggak lolos. Rezeki itu ujian dari Allah. Iya betul, nikmat harus Pak. Tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dikasih rezeki tapi tidak menggunakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang membuat kita jauh dari Allah itulah musibah. Itu musibah itu. Karena nikmat yang sebenar-benarnya adalah nikmat yang membuat kita semakin dekat dengan Dia. Ini kalau sudah punya kesehatan kok malah kita tambah durhaka kepada Allah, tambah membangkang, tambah berani, tambah ngeyel. Istighfar, astagfirullah. Tapi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin dekat. Sehat alhamdulillah, pagi digunakan untuk menghadiri pengawasan di PAY Muhammadiyah Magetan atau di tempat-tempat sekitar sini. Alhamdulillah digunakan untuk ibadah. Ini semuanya dicatat Bapak Ibu rawuh semuanya itu dicatat oleh malaikat. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Kita Bapak Ibu langgah di sini sejam atau lebih dari itu atau kurang dari itu, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Mari selalu kita hadirkan perasaan itu bahwa setiap kita beramal soleh pasti Allah ganti dengan yang lebih. Waktu kita mungkin kita kalau hitung-hitungannya uang itu sejam itu kalau kita bisnis sudah dapat berapa ratus mungkin. Itu orientasinya duniawi Bapak Ibu. Tapi kita ingin dapatkan dunia yang berkah, bukan hanya sebatas dapat uang. 1 jam kita duduk, kemudian kita sama-sama mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan saudara-saudara, mengucapkan salam, alhamdulillah, bertanya kabar, berzikir, beristighfar dan sebagainya. Itu semuanya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua hadirin rahimani wa rahimakumullah bisa kita petik. Kalau tadi yang pertama hidup itu ujian dengan kesenangan atau kesedihan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah sikap kita saat kita diuji adalah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diuji, misalnya Bapak Ibu, kenapa nih? Kesandung. Yang diucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu harus kita biasakan terus. Menjadi kebiasaan kita. Kalau kita diuji ya ingatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat ujian itu terasa ringan. Kemudian yang ketiga hadirin rahimakumullah, kalau Allah menguji kita dengan sesuatu yang membuat kita sedih, ingat bahwa hal yang membuat kita bahagia lebih banyak daripada hal yang membuat kita sedih. Artinya yang membuat kita senang lebih banyak daripada yang membuat kita sedih. Bertahun-tahun sehat, baru saja dikasih sakit langsung mengatakan ya Allah kok enggak adil. Bertahun-tahun ini sehat hadirin, baru sehari dikasih sakit oleh Allah langsung apa? Mengatakan Pak Allah enggak adil. Bertahun-tahun dikasih Allah SWT segala-galanya, fasilitas komplit, diuji satu, langsung apa? Melupakan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita tidak ingin seperti itu. Yang ketiga tadi, kalau kita diuji dengan sebuah kesedihan atau kesusahan, jangan hanya fokus di sini. Ternyata lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ketimbang ujian itu sendiri. Yang keempat hadirin rahimakumullah. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita menganggap itu buruk. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebaikan itu di dalam hal yang kita anggap sebagai keburukan. Saya ulangi lagi, bisa jadi kita menganggap misalnya penyakit itu buruk.
Tapi Allah bisa memberikan kebaikan melalui sesuatu yang kita benci. Sakit itu siapa yang ingin sakit? Hadirin, boten. Tidak ada yang ingin kita ini sakit, nggak ada. Tapi ketika kita diberikan sakit, yakin bahwasanya mungkin Allah titipkan kebaikan itu melalui dulu ketika sehat nggak mau beristighfar, dikasih sakit mau istighfar. Bapak Ibu pilih mana? Sakit baru istighfar atau sehat tetap istighfar? Jadi nggak harus nunggu sakit. Sakit nanti tak istighfarnya pas sakit lah, sholatnya nanti pas sakit lah. Sehat harus kita gunakan untuk terus berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nih yang ketiga, yang keempat, maaf, yang keempat itu adalah ketika kita diuji dengan sesuatu yang itu kita anggap buruk, yakin mungkin Allah titipkan kebaikannya melalui hal tersebut. Jadi selalu husnudzon. Jangan pernah kita suudzon. Allah ngasih mungkin berupa ujian. Oh, mungkin dibalik ini Allah ingin angkat derajat kita. Jadi orang beriman itu adanya cuma husnudzon dan husnudzon. Berbaik sangka sama Allah Subhanahu. Dan yang keempat, hadirin rahimakumullah, ternyata benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dari tiga orang tadi, lebih banyak mana, Bu, Pak? Orang yang syukur atau kufur? Kufur ya. Dua orang tidak bersyukur, yang bersyukur cuma artinya manusia itu lebih banyak yang kufur nikmat. Bahkan kalau kita lihat di dunia ini dengan penduduk yang bermiliaran ini, umat Islam mungkin hanya di angka 1 sampai 2 miliar. Selebihnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saring lagi dari orang yang tadi sekitar 2 miliar umat Islam, kita saring lagi berapa di antara mereka yang bersyukur, mungkin angkanya lebih sedikit. Monggo hadirin, kita jaga sholat 5 waktu kita. Kalau kita kelewat sholat 5 waktu itu, seharusnya lebih sedih daripada kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bisnis yang keuntungannya banyak. Jangan sampai kita lebih sedih kehilangan dunia, tapi kita tidak sedih ketika kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita seharusnya membuat kita semakin dekat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sungguh sedikit orang-orang yang ahli syukur. Karena kebanyakan orang tidak bersyukur kepada Allah. Maka hadirin, bergabunglah menjadi bagian-bagian orang-orang yang minoritas tadi. Tapi mereka adalah orang-orang yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang yang qalil, tapi mereka itu ahli syukur. Mereka ini mungkin tidak banyak, tetapi mereka mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, sebagai penutup dari kisah tadi, semoga itu menjadi pelajaran dan menjadi nasihat untuk kami pribadi terutama dan untuk hadirin semuanya. Untuk menutup kajian kita pada hari ini, monggo kita selalu ingat di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW yang membuat kita selalu bersyukur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong bantu kami ya Allah, agar kami bisa berzikir. Karena tidak semuanya orang ditolong Allah untuk berzikir. Dan ibadah yang murah meriah itu adalah zikir. Bapak Ibu perlu mengeluarkan uang? Tidak perlu. Bahkan di atas kasurnya, sambil baring, sambil rebahan bisa berzikir. Mudah. Tapi ternyata sulit bagi orang yang tidak diberi kemudahan oleh Allah SWT. Banyak orang yang menghabiskan 24 jam hanya untuk ngomongin orang, membicarakan hal-hal yang buruk. Tapi ada orang yang dia menggunakan 1 menitnya untuk berzikir kepada Allah SWT. Berkualitas. Allahumma a'inni ala dzikrika, karena kita lemah hadirin. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Kita rawat pada hari ini Bapak Ibu, datang dari rumah masing-masing. Allah yang gerakkan, Allah yang mudahkan kita hadirin. Langkah kita itu tidak berdaya.
Bukan masalah kita sehat, kita hebat, bukan. Karena ini taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ketika kita dimudahkan untuk berzikir, kemudian kita nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kemudahan kami agar bisa bersyukur. Lisan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang Kau berikan, mudahkanlah lisan ini untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan kesyukuran itu ada 3 macamnya. Syukur dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan, menggunakan sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur dengan hati jamaah. Syukur dengan hati itu artinya kita meyakini bahwasanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata syukur ada tiga rukunnya. Mungkin kebanyakan kita syukurnya masih di sini jemaah. Hatinya belum bersyukur, tangannya belum bersyukur, kepalanya belum bersyukur, kakinya belum maka monggo bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dan beribadah yang baik kepada. Ini doa hadirin dianjurkan untuk dibaca. Bapak Ibu bisa membacanya sebelum salam. Jadi setelah tahiyatulillah di rakaat terakhir ya, di tasyahud akhir, Bapak Ibu bisa membacanya karena Nabi SAW pernah bersabda di antara doa yang mustajab itu adalah doa yang dibaca sebelum kita salam. Di sebelum Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, monggo kita sempatkan untuk berdoa. Kalau kita menjadi makmum atau kita menjadi imam, maka tidak boleh kita terlalu berlama-lama karena mungkin yang di belakang juga punya keperluan. Tapi kalau kita sedang sholat munfarid sendirian, sholat sunnah misalnya, silakan digunakan untuk minta kepada Allah apapun yang menjadi hajat kebutuhan kita. Sampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian ulama juga mengatakan boleh dibaca setelah sholat. Selesai kita berzikir, barulah kemudian mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu. La tada'anna dubura kulli sholatin taqul, jangan kau tinggalkan setiap selesai sholat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kami juga mencintai hadirin rahimakumullah karena Allah Subhanahu wa taala, dan kami sampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita tinggalkan kita selesai salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadirin rahimakumullah. Semoga ini menjadi bekal untuk kita semuanya, bekal untuk menghadap Allah dengan syukur, dengan bersabar, dan kurangnya itu hanya dari kami dan setan, dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami salah dalam berucap, bertutur kata, semoga Allah berkenan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kami semuanya, dan ketika itu benar, sekali lagi hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kami. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga hadirin sehat semuanya, pulang ke rumah. Begitu juga dengan salam untuk keluarga yang di rumah, semoga sehat walafiat, dan Allah semoga kumpulkan nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.